Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nova Yuvitasari dari kelas pendidikan matematika 2023B dengan 3 segmen terakhir 300. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana teori moral oleh Piaget dan Colbert serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah: yang pertama ada pengertian perkembangan moral, yang kedua perkembangan moral oleh Piaget yang mencakup biografi, konsep teori serta tahapan, yang ketiga ada perkembangan moral oleh Colbert yang terdiri atas biografi, konsep teori dan tahapannya, lalu yang keempat ada kelebihan dan kekurangan teori moral oleh kedua tokoh, yang kelima ada persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kedua teori, serta penerapan teori moral Piaget dan Colbert dalam pembelajaran matematika. Sebelum menjelaskan yang lebih lanjut, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih moral itu. Kata moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Oleh karena itu, moral pada dasarnya mengacu pada kebiasaan atau aturan yang diterima secara sosial tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam suatu masyarakat. Perkembangan moral sendiri adalah proses di mana individu belajar untuk memahami dan mengadopsi nilai-nilai, prinsip, dan norma yang membedakan antara perilaku yang benar dan salah. Proses ini mencakup perubahan dalam cara individu berpikir tentang dan bagaimana menanggapi dilema moral, serta perubahan dalam perilaku mereka seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan moral oleh Piaget. Jean Piaget merupakan seorang psikolog Swiss yang lahir pada tahun 1896 di Newcastle, Swiss. Ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu alam pada tahun 1918. Piaget ini mengembangkan teori perkembangan kognitif dan perkembangan moral melalui penelitian-penelitian yang dilakukannya. Ia juga mendirikan Pusat Internasional untuk Epistemologi Genetika di Universitas Jenewa dan meninggal pada tahun 1980. Piaget meninggalkan warisan intelektual yang besar dalam bidang psikologi perkembangan. Teori moral Piaget berfokus pada perkembangan moral pada anak-anak yang terintegrasi dengan teorinya tentang perkembangan kognitif. Teori Piaget ini menunjukkan bahwa perkembangan moral adalah hasil dari perkembangan kognitif anak-anak. Ketika anak-anak berkembang dalam kemampuan mereka untuk berpikir secara abstrak dan memahami perspektif orang lain, mereka juga memperluas cara mereka memahami dan merespons dilema moral. Piaget membagi teorinya dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap moralitas heteronom dan yang kedua adalah tahap moralitas otonom. Pada tahap moralitas heteronom umumnya terjadi pada anak-anak dan sekolah usia 4-7 tahun. Aturan dipandang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Anak-anak mematuhi aturan ini karena mereka percaya bahwa aturan ditetapkan oleh otoritas seperti orang tua atau guru. Mereka menganggap aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan. Contohnya, seorang anak tidak mungkin mengambil mainan temannya karena percaya bahwa mengambil barang orang lain adalah salah dan akan mendapatkan hukuman dari orang tua atau gurunya. Tahap yang kedua adalah tahap moralitas otonom. Pada tahap ini biasanya dimulai pada usia sekitar 10 tahun dan seterusnya. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas. Mereka menyadari bahwa aturan dapat disepakati bersama dan dapat diubah melalui kesepakatan. Anak-anak juga mulai mempertimbangkan niat seseorang dalam menilai suatu tindakan moral. Contohnya, seorang anak memilih untuk tidak mencontek pada saat ujian, meskipun teman-temannya melakukannya.
Hal ini dilakukan karena mereka percaya bahwa mencontek adalah tidak adil dan melanggar prinsip kejujuran. Selanjutnya ada teori moral oleh Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1927 di Brooklyn, New York. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Chicago pada tahun 1958. Kohlberg akhirnya mengembangkan teori 6 tahap perkembangan moral yang diilhami oleh karya Jean Piaget. Ia kemudian mengajar di Universitas Chicago dan Universitas Harvard, lalu meninggal pada tahun 1987. Kohlberg menggunakan dilema moral seperti dilema Hens untuk menilai tahap perkembangan moral seseorang. Teori ini menunjukkan bahwa pemahaman moral seseorang berkembang dari pemikiran yang berfokus pada diri sendiri dan lingkungan. Lalu, pemahaman ini akan menuju pemahaman yang lebih kompleks tentang keadilan, hak, dan prinsip yang universal. Tahapan perkembangan moral oleh Kohlberg dibedakan menjadi 3 tingkat, dan masing-masing tingkatan dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Pada tahap ini dibedakan menjadi tahap 1, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, yang membuat anak-anak akan mengikuti aturan untuk menghindari hukuman. Contohnya, seorang anak tidak akan mengambil permen dari meja karena takut dimarahi atau dihukum oleh orang tuanya. Yang kedua adalah tahap orientasi hedonistik dan relativistik. Hal ini membuat anak-anak mengikuti aturan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi. Contohnya, seorang anak merapikan mainan setelah bermain agar mendapatkan pujian atau hadiah dari orang tuanya. Yang kedua ada tingkat konvensional. Pada tingkat ini dibedakan menjadi tahap yang pertama adalah orientasi anak yang baik, yakni anak-anak berperilaku baik untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain dan dianggap baik. Contohnya, seorang anak berbagi makan siangnya dengan teman di sekolah agar dianggap sebagai teman yang baik dan disukai. Tahap yang kedua ada orientasi hukum dan keteraturan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak mengikuti aturan dan hukum karena mereka memahami pentingnya ketertiban sosial. Contohnya, seorang anak tidak berbohong kepada gurunya karena mereka percaya bahwa aturan kejujuran harus diikuti untuk menjaga ketertiban di kelas. Selanjutnya adalah tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini dibedakan menjadi tahap pertama, yaitu orientasi kontak sosial, yang mengindikasikan bahwa individu memahami bahwa aturan dan hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial yang bisa diubah untuk kebaikan bersama. Contohnya, seorang remaja yang lebih tua mungkin mulai mempertanyakan aturan di sekolah yang dirasa tidak adil dan menguntungkan pribadi. Yang kedua adalah prinsip etis universal. Individu bertindak berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama. Contohnya, seorang remaja mungkin akan memutuskan untuk tidak mengikuti aturan sekolah yang mereka anggap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Teori moral Piaget memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu menjelaskan perkembangan pemikiran moral anak-anak seiring bertambahnya usia. Yang kedua, Piaget menunjukkan hubungan antara perkembangan kognitif dengan pemahaman moral. Yang ketiga, Piaget membantu guru merancang kurikulum sesuai tahap perkembangan anak. Yang keempat, moralitas heteronom dan otonom akan membedakan antara aturan yang ditetapkan oleh otoritas dan pemahaman pribadi tentang moralitas. Di samping beberapa kelebihannya, teori moral Piaget juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah teori Piaget hanya fokus pada anak-anak dalam rentang usia tertentu dan kurang mencakup remaja. Yang kedua, teori Piaget umumnya dianggap terlalu umum, tidak selalu menjelaskan variasi individu. Yang ketiga, teori Piaget mengabaikan pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perkembangan moral. Teori moral
Kohlberg juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perkembangan moral dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua, teori Kohlberg memperluas teori moral Piaget dengan menambahkan detail lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan perkembangan moral. Yang ketiga, teori moral Kohlberg juga mendorong pemikiran dan penalaran moral yang lebih kompleks dan tidak hanya ketaatan terhadap aturan. Di samping itu, terdapat beberapa kelemahan terhadap teori moral Kohlberg. Yang pertama adalah teori Kohlberg cenderung memiliki bias terhadap perspektif moral laki-laki karena mayoritas subjek penelitiannya adalah laki-laki. Yang kedua, teori Kohlberg kurang memperhatikan peran emosi dan faktor non-rasional dalam pengambilan keputusan moral. Yang ketiga, teori Kohlberg tidak selalu universal karena penelitian utamanya dilakukan dalam konteks budaya barat. Teori moral Piaget dan Kohlberg memiliki beberapa persamaan. Yang pertama adalah bertumpu pada tahapan perkembangan, dan keduanya menekankan bahwa individu melewati tahapan-tahapan tertentu dalam perkembangan moral mereka. Yang kedua, keduanya mengakui bahwa perkembangan individu mempengaruhi pemahaman moral seseorang. Lalu baik Piaget maupun Kohlberg membedakan antara moralitas heteronom dan otonom. Di samping persamaan, teori moral Piaget dan teori moral Kohlberg juga memiliki beberapa perbedaan tertentu. Yang pertama, Piaget lebih fokus pada perkembangan usia anak dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman moral mereka, sedangkan Kohlberg lebih fokus pada tahapan-tahapan perkembangan moral individu, terutama penalaran moral yang semakin kompleks. Yang kedua, Piaget menekankan bahwa anak-anak belajar tentang moralitas melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan pengalaman langsung, sedangkan Kohlberg menekankan penalaran moral sebagai kunci utama dalam perkembangan moral. Yang ketiga, Piaget mengembangkan konsep moralitas heteronom dan otonom, sedangkan Kohlberg memperluas konsep dengan menekankan pada prinsip moral universal seperti keadilan. Teori moral Piaget dan Kohlberg dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah penerapan teori moral Piaget dalam pembelajaran matematika. Contohnya, mendorong siswa untuk menganalisis kesalahan mereka dalam mengerjakan soal matematika dan mendiskusikan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini membantu para siswa memahami konsep matematik dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, memberikan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep matematika mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan proyek yang mendorong siswa untuk melakukan investigasi di mana mereka harus menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata. Selanjutnya, contoh penerapan teori moral Kohlberg dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, memberikan pertanyaan reflektif kepada siswa tentang proses yang mereka gunakan dalam alasan dibalik pilihan mereka. Ini akan membantu siswa menemukan dan memperbaiki alasan moral mereka. Yang kedua, mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah matematika secara bersama-sama. Ini akan mengajak siswa untuk mendapatkan banyak dari orang lain. Yang ketiga adalah memberikan proyek matematika yang relevan dan melibatkan siswa dalam proyek yang memerlukan catatan matematika. Misalnya seperti mengelola anggaran kelas atau menyusun rencana pengumpulan dana aman. Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan moral anak-anak dan remaja. Kedua teori ini menunjukkan bahwa perkembangan moral adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kognitif. Piaget menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentukkan moralitas, sementara Kohlberg memperluas dan memperinci tahapan tersebut untuk menunjukkan bagaimana individu dapat mencapai pemahaman moral yang lebih kompleks dan matang. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai teori moral oleh Piaget dan Kohlberg. Semoga video ini dapat membantu teman-teman
teman-teman memahami bagaimana perkembangan moral pada usia anak-anak hingga dewasa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.